Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat jurnal yang baik dan benar. Kebetulan jurnal yang saya buat ini adalah tugas. Jadi bagian dari jurnal ini sampai metode penelitian tanpa hasil dan pembahasan. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang bagian jurnal ini. Yang pertama itu adalah bagian judul. Nah, bagian judul ini harus jelas agar jurnal itu dapat diketahui oleh pembaca. Nah, jurnal ini biasanya ditulis dengan huruf kapital dan tebal dan berada di tengah. Kemudian, ketika jurnal maksudnya judul sudah ada, sudah tertulis seperti ini, selanjutnya itu tertulis sebagai nama penulis dan diikuti oleh program studi yang sedang kita jalani. Seperti ini, program studinya adalah perpustakaan. Nah, diikuti dengan fakultas, universitas, dan bagian Kendari. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan email. Setelah itu kita akan memuat sebuah abstrak. Masukkan abstrak. Nah, abstrak di sini bukan sebuah ringkasan, tetapi abstrak di sini adalah bagian singkat dari jurnal, bagian inti dari jurnal, merangkum dari tujuan, metode, dan kesimpulan agar pembaca dapat mengetahui isi dari jurnal kita. Kemudian diikuti dengan kata kunci. Nah, kata kunci di sini inti dari pembahasan yang kita bahas. Biasanya kata kunci di sini terdiri dari maksimal 5 kata yang diambil dalam penelitian. Nah, selanjutnya pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini berisi tentang latar belakang yang dibahas, mengapa kita mengambil penelitian tersebut. Kita uraikan di dalam sini permasalahan-permasalahan yang akan diteliti yang dikaitkan dengan teori-teori yang ada, dan biasanya diakhiri dengan tujuan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian berisi apa rumusan masalah, apa masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian, terus kemudian itu ada tujuan penelitian, tujuan dalam penelitian ini, dan manfaat dalam penelitian. Nah, selanjutnya kita melihat dari penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini adalah semacam rujukan dari kaitan dari judul kita agar kita memiliki dasar penelitian yang terdahulu. Nah, di sini kita biasanya mengambil sebagai penelitian terdahulu itu biasanya ada maksimal ada 3 atau sampai 5 peneliti yang kita ambil sebagai dasar. Terus kita lanjut ke bagian metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini kita akan mengangkat sebuah jenis penelitian. Apakah penelitian kita itu berisi tentang kualitatif atau kuantitatif, agar sumber data yang kita peroleh itu jelas dalam mendeskripsikan hasil dalam penelitian. Seumpama kita mengambil penelitian berupa kuantitatif, nah berarti data yang berupa angka-angka yang real dalam penelitian. Nah, kalau kita mengambil jenis penelitian kualitatif, berarti kita mengambil data-data dari hasil wawancara atau dari observasi yang penelitian yang dilakukan. Seperti itu. Biasanya itu dalam penelitian seperti ini, jenis penelitian kuantitatif itu biasanya kita melihat orang menggunakan kuesioner untuk mendapatkan sebuah data. Nah, kita dalam menggunakan kuesioner ini kita membutuhkan responden. Nah, responden sini orang yang akan mengisi kuesioner kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita teliti. Nah, setelah itu
dalam setelah metode penelitian ini seharusnya ada hasil dan pembahasan, tetapi ini berupa tugas. Jadi dalam biasa bukan berupa penelitian atau skripsi, jadi tidak ada hasil dan pembahasan. Jadi kita saja langsung ke bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini biasanya diambil dari hasil penelitian yang telah ditemukan, telah didapatkan. Nah, di sini kita kasih masuk bagian kesimpulannya. Nah, yang bagian terpenting itu adalah bagian daftar pustaka. Nah, bagian daftar pustaka di sini kita harus memasukkan semua teori-teori, maksudnya peneliti-peneliti yang tercantum dalam jurnal kita harus masukkan ke dalam daftar pustaka agar tidak maksudnya kita mengambil referensi dari rujukan dari orang tersebut, seperti itu. Nah, setelah itu biasanya jurnal itu kita buat itu cuman ya kisaran 6 sampai 8 halaman, karena memang jurnal itu agak singkat sih dalam pembuatannya. Demikian dari penjelasan cara membuat jurnal ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.